goyangnya iman saya sebenarnya. Sebenarnya saya cinta loh dengan agama Islam saya. Saya cinta. Saya bangga. Bahkan ada beberapa kali orang tua ngajak juga saya nggak mau. Saya bilang imanku, iman mama, agamaku, agama mama. Saya tetap begitu seperti itu. Goyangnya iman saya, saudaraku, itu dimulai dari masa Pak Ahok, ya, dari masa Pak Ahok, di mana sama-sama kita ketahui Pak Ahok itu seorang putra bangsa yang luar biasa. Dia berkarya, itu menurut saya ya. Nah, hanya karena salah sedikit aja, menurutku itu sedikit, bahkan hanya sebatas sedikit ya, sedikit aja. Tapi itu terlalu dibesar-besarkan. Bahkan sampai demo berjilid-jilid. Bahkan sampai ribuan orang menyatakan dia bersalah. Yang paling tidak mengenakan, yang bikin hatiku ini nggak terima, darah Ahok halal untuk diminum, dihabisi. Ya Allah, kok sampai seperti ini? Kesalahannya hanya seperti itu. Nah, aku mulai berpikir, Islam itu kan damai. Damai itu seperti yang dilakukan orang tuaku. Di saat aku sudah tidak memperdulikan perasaan orang tuaku yang melahirkan aku, mengurus aku, dia terima loh aku kembali. Bahkan di saat aku tetap dengan imanku, dia terbuka, tidak masalah. Nah, hanya hal sekecil itu, terus damainya di mana? Aku udah mulai berpikir. Di situ imanku goyang, ya, imanku sangat goyang. Yang tadinya ya kita bisa membedakan orang, manusia yang paham agama. Dalam Islam dia berjubah, pakai peci atau lobe, dan di saat mereka lewat atau kita lihat, kita itu kayaknya hormat banget ya gitu. Kita ini bukan siapa-siapa, kayaknya Pak, Bu, seperti itu ya. Saya hormat sekali dengan orang-orang seperti itu waktu itu. Nah, di situ hilang penghormatan saya sama mereka. Darah halal diminum. Secara, kalaupun mereka berkata, itu kan segelintir orang berkata. Tidak bisakah logika berpikir? Tidak bisakah baik-baik? Nah, dia Pak Ahok di penjara 2 tahun hanya dengan kesalahan seperti itu. Tarik ke diri kita, yuk, tarik ke diri. Kalau kita seperti itu di penjara 2 tahun, apa yang terjadi dengan diri kita, saudaraku? Bagaimana keluarga, anak kita menanggung malu seperti apa? Dan berkumpul dengan para napi di penjara. Nah, di situ iman saya goyang, luar biasa goyang. Nah, di saat iman saya goyang, sekarang kita tidak perlu banyak bercerita sama orang. Dari handphone itu udah terbuka loh apa yang ingin kita ketahui. Bahkan detik ini, menit ini, apa yang ingin kita ketahui dari handphone, klik keluar. Beritanya seperti apa mau kita cari, klik keluar. Saya pelajari mengenai iman Islam. Bukan hanya berita dari bahasa kita, dari Arab sendiri pun, dari mana pun itu bisa kita pelajari. Saya pelajari. Tapi iman saya masih iman Islam. Tapi sudah goyang. Saya sudah tidak mulai aktivitas. Saya sudah tidak sholat, tidak ikut aktivitas perwiritan. Apapun tidak saya ikuti lagi. Saya tidak mau ikuti. Kenapa? Panutan saya aja seperti itu yang menghalalkan darah. Darah loh, darah. Sementara binatang aja pun yang masih berdarah dimakan haram. Gimana darah manusia jadi halal? Pening kan? Di situ saya goyang. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya di channel ini. Ya, saudaraku, seperti cuplikan video yang sudah kita lewatkan bersama, bahwa Tuhan memakai wanita ini sehingga pada akhirnya dia menemukan akan keganjalan yang ada dalam ajaran agama lamanya.
Sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk menjadi murtad mengikut Yesus, sebab dia membuat perbandingan antara agama lamanya dan juga agama Kristen itu sangat jauh berbeda. Ya, penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton video kesaksian ini sampai selesai. Silahkan. Shalom Shalom. buat saudara saya semua dimanapun berada, saudara di dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Elida Rina Senianti Purba. Mungkin terlalu panjang ya, Puji tapi Tuhan. mungkin ini nama yang indah. Nama yang indah, iya. Nama yang indah yang diberikan orang tua saya. Saya berasal dari Labuhan Batu, Selatan, Sumatera Utara. Ya, umur Ya. saya 40. Jadi sebenarnya saya ini dilahirkan dari sebuah keluarga Kristen, pengikut Kristus. Kami ada 5 bersaudara. Kalau ditanya masalah pendidikan, saya itu dulu kegiatan-kegiatan waktu saya di iman saya dulu di Kristen, masa dulu ya, masa sekolah, saya itu ada beberapa tingkat TK, tingkat SMA itu di sekolah Kristen. Bahkan melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa ya, pada umumnya ke gereja, ikut muda-mudi gereja, sering seperti itu ya. Ya bahkan kalau hari Natal ya hari Natal gitu. Nah, singkat cerita, di umur 19 masa SMA ya, saya bertemu dengan seorang pria yang berbeda agama, berbeda keyakinan. Tapi kalau dulu perbedaan keyakinan itu saya tidak persoalkan, karena semua agama mengajarkan baik. Tidak ada yang tidak baik, karena menurut saya semua pasti mengajarkan yang baik, karena terbukti dari kita berjalan bersama orang lain juga damai, tidak ada masalah gitu ya. Nah, singkat cerita, saya ketahuan sama orang tua. Orang tua melarang keras untuk saya melanjutkan hubungan. Tapi karena cinta itu buta, saya akhirnya memilih hidup dengan dia dengan tanpa persetujuan orang tua, restu orang tua. Kalau dulu itu bahasanya lari kawin. Saya menikah dengan dia karena tidak akan ada cara lain. Orang tua saya tidak menerima apapun ceritanya, jadi saya yang mengikut dia. Akhirnya saya ikut keyakinannya. Itu di tahun 1999. Akhirnya saya ikut keyakinannya dan saya disambut baik oleh keluarga, dan prosesnya terlalu cepat. Saya akhirnya menikah. Mesti pernikahan saya itu tidak seperti orang pada umumnya ya, ada antaran-antaran gitu ya. Saya simple aja, saya nggak tahu, yang penting saya tinggal sama dia, saya hidup sama dia. Karena waktu itu juga masih labil, saya umur 19 tahun, penting hidup bersama, begitulah ya. Nah, saya menikah. Akhirnya lepas kontak dengan orang tua. Entah apa yang terjadi dengan orang tua, entah bagaimana perasaannya, saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya hidup dengan cinta sejati saya, gitu ya. Terus di saat saya nggak berapa lama saya hamil. Terus saya hamil, ya dalam kondisi kurang ekonomi tidak ada, pas-pasan, bukan hanya pas-pasan, tidak ada ya. Karena mertua juga kurang, mungkin gimana ya, mungkin ini cerita lama, tapi mertua itu kurang support sih kalau untuk rumah tanggaku waktu itu. Namun perasaan sayangnya, perhatiannya ada. Tapi yang namanya saya waktu itu masih umur segitu ya, ditambah hamil, butuh makan, kayaknya mau makan tapi uang nggak ada gitu ya. Terus keadaan saya kurus, kayak kurang gizi, kurang vitamin. Nah, orang tua saya dengar, yang paling sakit hatinya ya orang tua saya lagi kembali. Dia tengok saya kurus,
Kalau aku terjadi sesuatu yang merasa bersalah, yang merasa kehilangan juga ya orang tua. Akhirnya orang tua panggil saya beserta suami, dia terima dengan lapang hati, dengan lapang dada. Akhirnya kami tinggal bersama orang tua dengan iman yang berbeda. Padahal tadinya orang tua itu sama sekali tidak menerima. Akhirnya kami diterima dan kami dimodali usaha, dibikinkan rumah, dikasih modal usaha. Singkat ceritanya lagi, anak saya lahir. Akhirnya kami punya usaha sendiri. Tapi sebelumnya ya saya lupa. Waktu saya di iman Islam ya, setelah saya masuk agama Islam, saya tidak terima didikan dari suami. Suami saya juga kalau ditanya tidak banyak tahu. Kadang-kadang saya bertanya, ini artinya apa sih? Dia tidak tahu. Sama sekali dia tidak tahu. Saya juga heran kan. Tapi saya nggak mikirkan ke situ yang namanya cinta buta. Saya maunya nikah kayaknya hidup nyaman, bahagia, nggak ada uang juga bahagia gitu ya. Tapi untuk hal sholat, bimbingan sholat itu saya belajar sendiri loh. Saya panggil guru ngaji. Saya kan berbaur-baur nih sama tetangga. Terus saya bilang, saya bisa nggak ajari sholat? Karena pesan orang tua waktu itu, kalau sudah kau putuskan sama dia, oh jangan gantung-gantung imanmu. Jangan nanti ke neraka kau enggak, ke surga enggak, kemana-mana pun kau enggak. Gitu deh pesan orang tua ya. Tekun. Kalau memang ke situ tekun. Nah, gitu. Jadi saya mencari itu karena saya ingin berdoa, ada kerinduan dalam hati untuk keluarga. Jadi kalau kita berdoa ya berdasarkan iman-iman saya yang dulu iman Kristen ya berdoa pasti Tuhan kabulkan. Tapi saya berdoanya nggak tahu gimana caranya. Kalau saya berdoa seperti ini, kalau saya begini apa begini saja kah? Tapi saya lihat mereka itu sholat dengan bahasa-bahasa Arab gitu ya. Jadi saya harus berdoa supaya orang tua saya luluh kembali. Saya panggil guru sholat, guru ngaji, segala inilah ya. Mereka bilang saya cepat nangkap. Nah saya belajar sendiri tanpa bimbingan dari suami, bahkan keluarga suami tidak sama sekali. Nah, waktu saya sudah kembali ke orang tua, kalau dulu itu dibilang alhamdulillah, saya diterima bahkan dimodali, bukan modal itu juga bukan kecil, dimodal secara modal besar. Akhirnya ekonomi kami bertumbuh. Dan suami saya lupa diri, dia mulai berteman dengan untuk pemakaian narkoba juga, dia udah memakai sabu. Itu yang paling saya sesalkan hingga hari ini, itu yang paling saya sesalkan. Bahkan ekonomi kami juga waktu itu goyang. Kami kan usaha nih, dagang. Jadi untuk belanja saja susah. Saya kadang mengkaji-kaji, usaha lancar, tapi kok uang nggak bisa belanja ya, seperti itu ya suami. Akhirnya ketidakmampuan saya menjalaninya. Orang yang narkoba ini kan punya sifat yang paranoid, curigaan ya, cemburuan, segala macam lah untuk tingkat, apalagi sabu-sabu yang menguras uang pada dasarnya ya. Jadi kadang apapun dijelaskannya ke aku pribadi kurang ketenangan karena ini sudah menyangkut uang. Aku nggak mau ke masa yang lalu tidak punya uang, itu terlalu menakutkan ya. Nah, akhirnya di saat keluarganya pun mengetahui suamiku ini narkoba, tingkat sabu, keluarganya juga tidak peduli. Itu yang saya sangat sesalkan, tidak peduli. Seolah-olah kan kamu yang pilih. Nah, seperti itu ya. Berbanding terbalik dengan keluarga saya. Aku yang pilih, tapi di saat aku menderita orang tua saya tetap bantu lagi kembali. Wah, berbanding terbalik ya.
Itu sampai saat ini saya sadari dan saya sesalkan, karena pada dasarnya iman Kristen itu patokannya menikah itu cukup 1 kali, begitu ya. Dan saya sesalkan, tapi saya akhirnya memutuskan bercerai karena harus di saat keluarganya tidak mau mensupport aku, suami juga tidak mau untuk berubah. Di situ aku sudah kehilangan pegangan, aku harus bercerai dan aku memutuskan bercerai. Ya, aku memutuskan bercerai itu di tahun 2012, aku memutuskan bercerai dan kami akhirnya berpisah. Aku memutuskannya itu secara pribadi, orang tuaku juga setelah ketok pengadilan baru aku memberitahukan kepada orang tuaku, meskipun orang tuaku menyayangkan tindakanku, tapi itu adalah satu keputusan yang harus kulakukan karena dia sabu-sabu sebelum semua tergerus habis karena keluarganya tidak mau tahu, begitu ya. Nah, di tahun 2012, waktu itu saya mulai kenal Facebook dan entah dari mana asalnya ya, di situ saya ada sering baca postingan-postingan dari Pastor Philip Mantova. Ya, saya sedikit terkagum-kagum dengan postingan-postingannya. Bahkan saya tidak tahu bahwa beliau itu se seorang pastor. Ya, memang karena keluarga saya Kristen, saya tidak begitu anti ya, tidak begitu alergi begitu ya. Cuman saya suka postingannya yang bisa di saat saya dalam kondisi hidup sendiri, saya butuh butuh penguatan dari kata-kata, begitu ya. Nah, saya ada beberapa kali baca postingan Pastor Philip Mantova, tapi saya hanya sekedar membaca, ya itu tapi selintas, saya nggak memikirkan apapun mengenai Pastor Philip ini ya, dan mengenai apa rancangan Tuhan saya tidak tahu. Nah, kemudian saya kembali ke orang tua, ikut orang tua karena udah hidup sendiri, orang tua memilih, udah ikut orang tua saja. Dan saya di tahun berapa ya, memilih, ada kira-kira 2 tahun setelah hidup sendiri, saya menikah kembali dengan seorang pria beranak 2. Dan pria ini puji Tuhan baik, tapi agama masih agama Islam. Walaupun saya sudah bercerai waktu itu, saya tidak mau meninggalkan agama saya tetap merasa iman saya iman Islam. Saya Islam. Islam itu agama yang damai, itu menurut saya waktu itu ya, Islam itu indah, ya, itu menurut saya waktu itu. Nah, saya menikah dengan seorang pria, puji Tuhan pria ini baik dan kami diterima di keluargaku. Akhirnya orang tuaku tidak memikirkan lagi, agama ini, kamu harus agama ini, kamu harus cari pasangan begini, tidak memikirkan lagi, yang terbaik untukku, begitulah niat orang tua ini ya. Nah, di saat aku sudah menikah dengan suami, ya aku udah mulai lagi hidup berumah tangga, harus memikirkan diriku kembali. Nah, ada beberapa kali ya terjadi permasalahan, itu sudah biasa ada terjadi permasalahan. Yang awal mulanya permasalahan ini sebenarnya yang paling menyakitkan untuk anakku yang sudah lajang, yang tadinya di usia berapa ya, usia 20 tahun, dia masuk fase labil ya, masuk pergaulan bebas, seperti itu, dia masuk terjerumus narkoba, seperti itu ya. Jadi itu hal yang sangat menakutkan. Sepertinya kalau untuk memilih dalam kondisi seperti itu, kayaknya saya lebih memilih mati aja gitu ya. Tapi bukan dengan cara saya bunuh diri, bukan dengan cara saya. Kayaknya saya udah deh panggil aja ya Allah, aku panggil aja biar aku mati saat ini juga gitu ya. Tapi nggak terniat untuk bunuh diri, mau minum apa itu nggak pernah terniat sama sekali, nggak pernah terlintas. Nah, tapi
sebelum dari itu ya, iman goyangnya iman saya sebenarnya. Sebenarnya saya cinta loh dengan agama Islam saya. Saya cinta. Saya bangga. Bahkan ada beberapa kali orang tua ngajak juga saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya bilang imanku, iman mama, agamaku, agama mama. Saya tetap begitu seperti itu. Goyangnya iman saya, saudaraku, itu dimulai dari masa Pak Ahok, ya, dari masa Pak Ahok, di mana sama-sama kita ketahui Pak Ahok itu seorang putra bangsa yang luar biasa. Dia berkarya itu menurut saya ya. Nah, hanya karena salah sedikit aja, menurutku itu sedikit, bahkan hanya sebatas sedikit ya, sedikit aja. Tapi itu terlalu dibesar-besarkan. Bahkan sampai demo berjilid-jilid. Bahkan sampai ribuan orang menyatakan dia bersalah. Yang paling tidak mengenakan, yang bikin hatiku ini nggak terima, darah Ahok halal untuk diminum, dihabisi. Ya Allah, kok sampai seperti ini? Kesalahannya hanya seperti itu. Nah, aku mulai berpikir, Islam itu kan damai. Damai itu seperti yang dilakukan orang tuaku. Di saat aku sudah tidak memperdulikan perasaan orang tuaku yang melahirkan aku, mengurus aku, dia terima loh aku kembali. Bahkan di saat aku tetap dengan imanku, dia terbuka, tidak masalah. Nah, hanya hal sekecil itu, terus damainya di mana? Aku udah mulai berpikir. Di situ imanku goyang, ya, imanku sangat goyang. Yang tadinya ya kita bisa membedakan orang, manusia yang paham agama. Dalam Islam dia berjubah, pakai peci atau lobe, dan di saat mereka lewat atau kita lihat, kita itu kayaknya hormat banget ya gitu. Kita ini bukan siapa-siapa, kayaknya Pak, Bu, seperti itu ya. Saya hormat sekali dengan orang-orang seperti itu waktu itu. Nah, di situ hilang penghormatan saya sama mereka. Darah halal diminum. Secara, kalaupun mereka berkata, itu kan segelintir orang berkata. Tidak bisakah logika berpikir? Tidak bisakah baik-baik? Nah, dia Pak Ahok di penjara 2 tahun hanya dengan kesalahan seperti itu. Tarik ke diri kita, yuk, tarik ke diri. Kalau kita seperti itu di penjara 2 tahun, apa yang terjadi dengan diri kita, saudaraku? Bagaimana keluarga, anak kita menanggung malu seperti apa? Dan berkumpul dengan para napi di penjara. Nah, di situ iman saya goyang, luar biasa goyang. Nah, di saat iman saya goyang, sekarang kita tidak perlu banyak bercerita sama orang. Dari handphone itu udah terbuka loh apa yang ingin kita ketahui. Bahkan detik ini, menit ini, apa yang ingin kita ketahui dari handphone, klik keluar. Beritanya seperti apa mau kita cari, klik keluar. Saya pelajari mengenai iman Islam. Bukan hanya berita dari bahasa kita, dari Arab sendiri pun, dari manapun itu bisa kita pelajari. Saya pelajari. Tapi iman saya masih iman Islam. Tapi sudah goyang. Saya sudah tidak mulai aktivitas. Saya sudah tidak sholat, tidak ikut aktivitas perwiritan. Apapun tidak saya ikuti lagi. Saya tidak mau ikuti. Kenapa? Panutan saya aja seperti itu yang menghalalkan darah. Darah loh, darah. Sementara binatang aja pun yang masih berdarah dimakan haram. Gimana darah manusia jadi halal? Pening kan? Di situ saya goyang. Nah, singkat cerita, saya punya masalah dengan anak yang narkoba. Saya pergumulan, permasalahan saya ini mau saya usahakan dengan tangan saya sendiri tidak bisa, dengan tenaga saya sendiri tidak bisa. Saya sudah berupaya, bahkan dengan kalau bisa air mata ini air mata jadi air mata darah.
bahkan kami sering perang, kami sering ribut, sering lempar-melempar, dia juga sering marah sama saya sampai menangis, saya memilih, ya Tuhan kalau memang saya harus mati, mati aja gitu kan. Nah kemudian ada pergumulan dengan saudara, dengan mama, adik-adik. Ini pergumulannya sebenarnya bukan pergumulan seperti apa, hanya karena buka usaha, kami mau buka usaha cabang lagi, dan tadinya sudah komitmen itu saya yang ngolah, ternyata tidak, saya tetap diposisikan di toko yang lama. Jadi adik saya yang lain yang mengolah, saya kurang suka dengan komitmen seperti itu. Tadinya kan sudah berkomitmen dari awal seperti apa begitu ya. Di situ saya nangis. Saya seperti merasa diabaikan keluarga, tidak memikirkan perasaan saya. Ditambah lagi mungkin anak saya waktu itu sedang punya masalah yang sangat berat ya. Menurut perasaan saya, karena dia narkoba yang tidak ada titik habisnya, titik akhir yang baik gitu ya. Saya kayaknya merasa hancur. Saya bertemu dengan siapa-siapa malas, yang ada kebencian dengan keluarga. Anak lihat siapapun saya malu tapi nggak suka, seperti itulah ya. Saya akhirnya mengurung diri selama 3 bulan. 3 bulan itu saya mengurung diri, dan di bulan 8, tepatnya itu di bulan 8 Agustus, Pastor Philip Mantova saat teduh, di situ temanya bahagia keluarga Kristen. Dalam kesedihan saya ya saudaraku, dalam kesedihan saya, ternyata saya tertarik dengan bahagia keluarga Kristen. Padahal tadi saya sudah membenci dengan keluarga saya pun yang tidak gini. Di saat mereka tahu aku punya masalah sama anak, mereka lagi tidak mau melepaskan komitmen bahwa saya tidak mengurus usaha itu, seperti itu ya. Nah akhirnya saya saya tertarik mendengarkan acara ini. Saya tertarik, terus di situ Pastor Philip Mantova berkata, kalau Anda yang menonton ini sendiri, anggap tidak bersama keluarga, anggap kami keluarga rohanimu, keluarga di dalam Kristus. Wah, di situ saya sedih sekali. Ternyata di samping saya merasa kehilangan keluarga, anak saya bermasalah, di situ ada perkataan Pastor Philip Mantova, anggap kami keluarga rohanimu di dalam Kristus. Saya semakin tertarik dengan kata-kata itu, anggap saya keluarga. Mungkin saya butuh keluarga waktu itu ya, anggap saya keluarga. Nah, saya dengarkan kata-katanya, Terus di situ dia bilang, Pastor Philip bilang, membenci itu lebih sulit dibanding mengasihi. Nah, aku kan membenci. Dalam kondisi waktu aku masalah Pak Ahok juga aku sudah membenci. Membenci agama yang kuanut sendiri itu pun aku udah nggak suka. Tambah lagi seperti ini orang tuaku, keluargaku, aku semakin benci. Kenapa mereka juga nggak mensupport aku untuk urusan anakku, mereka malah buat keputusan seperti itu gitu ya. Kok aku malah lebih gampang membenci dibanding mengasihi. Nah, Pastor Philip Mantova berkata, mereka mengasihimu, mereka mengampunimu, mereka mengasihiku, mereka mengampuniku. Aku semakin penasaran. Bahkan ada yang bikin aku tertarik sama Pastor Philip Mantova berkata, Tuhan Yesus mengasihimu. Ini seperti gimana ya saudaraku? Bagaimana kalau saudara di saat tidak punya uang atau diberi hadiah? Seperti itu perasaan saya. Tapi air mata saya mengalir.
air mata saya mengalir. Tuhan Yesus mengasihimu. Ya Tuhan, ini apa? Saya heran ya, saya heran. Tapi di saat tunggu, saya maaf, saya sedikit melupakan. Di saat pergumulan saya yang bikin saya kok bisa ya? Di saat saya buka YouTube, saya itu bertemu dengan Pastor Philip Mantova loh, kembali. Padahal tadi itu sudah 2012, ini sudah tahun 2020, 8 tahun. Saya bertemu kembali dengan Pastor Philip Mantova. Di saat saya mengalami pergumulan yang luar biasa. Di saat saya membenci, tidak punya percaya sama orang, di saat saya sudah menyerahkan diri saya, lebih baik saya mati. Pastor Philip Mantova datang dan berkata, anggap kami keluarga rohanimu dalam Kristus. Tuhan Yesus mengasihimu. Waduh, aduh, luar biasa. Apa ini semua? Tapi di saat saya mendengar itu, saya punya ketertarikan menonton itu sampai habis, sampai selesai. Bahkan saat Pastor Philip Mantova mengatakan angkat tangan, saya angkat tangan. Philip Mantova memberikan berkat kepada saya. Di saat Pastor Philip Mantova mengatakan shalom, saya katakan shalom. Terima kasih Pastor. Setelah saya cek, apa besok Philip Mantova ada online lagi enggak ya? Saya cek lagi ada, tapi setengah jam. Besoknya saya cek lagi ada, tapi setengah jam. Nah hari Sabtu seperti itu juga saya tunggu. Saya begitu senang di saat tengah hari itu sudah keluar iklannya bahwa sore nanti Pastor Philip Mantova akan saat teduh. Luar biasa senangnya, luar biasa bahagianya. Padahal saya belum memutuskan apa-apa loh. Belum memutuskan untuk saya terima Tuhan, saya suka yang ini. Saya belum memutuskan. Tapi itu seperti terbawa seperti air mengalir ya, terbawa. Akhirnya di saat saya tahu, saya mandi, saya bersih-bersih, bahkan tempat saya mau ibadah saat teduh bersama Pastor Philip Mantova, saya rapikan, saya bersihi, terus saya tunggu waktu siarannya pun masih sekedar buku-buku di layar handphone, saya tunggu seperti ini. Saya tunggui, saya senang menunggui. Nah setelah udah mulai nyanyi, saya ikut goyang-goyang begini, terus saya belum ada panggil Tuhan, saya belum ada. Saya sekedar seperti terbawa aja ingin mendengar. Nah di saat saya sudah mulai dia mulai live lagi kembali, itu ada tanggal 12 hidup tanpa penyesalan. Wow, luar biasa, judulnya luar biasa. Dan seperti itu saudaraku, tanggal 8, 12, 15, 19, 22, 26 sampai saya terima Tuhan Yesus, semua judul-judulnya itu saya rasa diperuntukkan untuk saya. Kalau sekarang saya katakan, itu saya imani untuk saya. Semua itu Tuhan Yesus berikan untuk saya. Kenapa? Karena waktu itu saya mengurung diri. Saya tidak mau bertemu dengan siapa-siapa. Saya tidak mau, sama siapapun saya tidak mau. Tapi di saat Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Setiap 3 hari sekali Tuhan Yesus berbicara dengan saya melalui Philip Mantova. Saya punya kerinduan. Bahkan hari Rabu dan hari Sabtu, saya punya perilaku yang berbeda. Sangat berbeda. Berbedanya bukan hal negatif. Berbedanya itu dari segi saya terlalu bahagia. Seolah-olah saya akan kedatangan tamu yang VIP, yang luar biasa, yang akan memberi saya ketenangan, kedamaian. Saya akhirnya menunggu lagi. Saya seperti berbicara dengan Tuhan. Saya seperti bertemu dengan Tuhan. Saya punya kedamaian. Dan di saat saya mendengar mereka bernyanyi, saya menangis. Saya menangis. Bahkan di saat Pastor Philip Mantova juga bernyanyi senang, saya juga menangis. Saya nggak tahu ini menangis, tapi saya begitu loh, ini sambil begini-begini. Tapi air mata saya jatuh. Saya nggak tahu itu proses apa ya. Saya nggak tahu. Nah, bahkan Pastor Philip Mantova menyampaikan pesan-pesan. Seperti
Pak, bisa ditayangkan untuk Iya, Matius 7 ayat 7? Matius 7 ayat 7. Baik, sebentar Iya. Bu ya. Matius 7 ayat 7. Iya. Ya, Matius 7 ayat 7, Pak. ya. Matius 7 ayat 7. Ya, silakan Bu. Muncul ya di layar Bu. Iya, muncul, Pak. Ya. Firman Tuhan ini saya suka kali ya, saya senang sekali. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu itu akan dibukakan bagimu. Wow, luar biasa. Amin. Ini Amin yang Bu. saya mau. Ini yang saya mau, Pak. Ini yang saya mau, saudaraku. Saya minta Haleluya. dia beri. Saya ketok dia datang, dia buka. Ini yang saya mau. Ini yang saya mau, luar biasa. Dan setelah saya waktu ada itu beberapa saya baca ya, terus saya berdoa sama Tuhan. Saya sering berdoa, bahkan saya sering bercakap-cakap sama Tuhan. Mungkin saya tidak berdoa seperti ini tidak. Saya buka mata, saya sering bicara sama Tuhan. Tapi saya belum terima Tuhan Yesus ya. Saya masih iman Islam. Tuhan, kuserahkan samamu. Apapun masalahku, saya sering berbicara seperti itu. Nah, saat saya di bulan 9 tanggal 12 ibadah Pastor Philip Mantova, Jalan Sempit Menuju Glory. Di situ saya dengarkan dan saya akhirnya memutuskan dalam hati, walaupun belum saya ucapkan, memutuskan dalam hati, ya aku mau menuju jalan glory. Jalan sempit menuju glory, jalan lebar api jiwamu. Saya mau memilih jalan sempit. Nah, tepat tanggal 15 September 2020, pas tanggal lahir saya, di situ saya terima Tuhan Yesus dan mengucapkan, Tuhan Yesus yang baik, aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku dan aku mau mengikutimu. Tepat tanggal 15 di hari ulang tahun saya terima Tuhan Yesus. Saya nggak tahu. Itu semua proses apa saya nggak tahu. Keluargaku tidak ada tahu, suamiku pun tidak, suamiku apalagi, anak-anakku juga tidak ada yang tahu. Semua tidak ada yang tahu. Saya tidak seperti orang lain mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan, bertemu, bermimpi, diberi mukjizat. Saya tidak. Saya seperti bertemu dengan Tuhan itu dari hati ke hati. Bahkan di saat saya terima Tuhan Yesus itu air mata saya banjirnya luar biasa. Saya seperti menemukan kehangatan, tapi hati bahagia, hati senang, luar biasa bahagia. Nah, di saat saya sudah terima Tuhan Yesus, apapun masalah, saya walaupun itu masalah anak, masalah keluarga, saya mulai membuka diri. Saya mulai membuka diri. Karena firman Tuhan itu mengajarkan kasih, mengampuni, memaafkan, memberi. Saya seperti meresponi semuanya. Setiap ada firman mengatakan seperti ini, saya responi. Setiap ada begini, saya responi. Saya mulai membuka diri, saya bertemu dengan keluarga. Bahkan keluargaku sendiri pun merasa aku sudah seperti orang lain. Seperti tidak saya sudah terlihat ramah meskipun ada masalah saya pagi. Saya seperti itu, saya enggak udah seperti tidak ada masalah. Bahkan untuk anak saya sendiri, dia sempat pergi itu berhari-hari ya, tidak di rumah. Nah, saat saya menunggu, ini seperti tergerak bahwa hari ini anakku pulang. Itu seperti tergerak.
saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, seperti Kau mengasihiku, aku akan mengasihi anakku. Seperti Kau menjagaku, aku akan menjaga anakku. Aku tidak minta apa-apa dari Tuhan. Aku nggak bilang, Tuhan, selamatkan anakku. Selamatkan dari narkoba. Aku tidak bilang gitu. Kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Kasihnya itu sangat luar biasa. Jadi aku mau, di saat Tuhan pun mengasihiku, aku pun harus mengasihi orang lain. Menyayangi orang lain itu yang ku tahu. Nah, tiba-tiba benar sekali saudaraku, anakku pulang, saya tidak marah. Udah pulang bang, saya tinggal bertanya seperti itu. Iya mak, ya udah besok kita bicara. Setelah itu semua perubahan terjadi. Meskipun ada sering aku masih bersungut-sungut, tapi Pastor Philip Mantova dalam ibadahnya tetap berkata, Tuhan tahu isi hati. Tuhan tahu apa yang dipikiranmu. Jangan khawatir. Serahkan sama Tuhan. Tugasmu hanya memuji, memuliakan, menyembah, dan berdoa. Mintalah, maka akan diberi. Saya tidak punya khawatir lagi. Tuhan berjanji. Tuhan tidak pernah berjanji. Langit akan terang, langit akan cerah terus. Tuhan tidak pernah berjanji. Tapi Dia tinggalkan damai sukacita yang membuat saya tenang dalam menghadapi masalah. Bahkan di saat saya sudah terima Tuhan Yesus, emosi saya sudah tidak ada, saya tidak emosian lagi. Saya mempertimbangkan masalah itu, pertimbangan. Saya tidak mau langsung marah, banting, tidak. Semua sudah berubah. Bahkan saya merasa, apa yang kumiliki, ini semua adalah berkat dari Tuhan. Padahal saya baru terima Tuhan Yesus itu baru saja. Tapi saya rasa ini semua berkat dari Tuhan. Dan saya merasa Tuhan sering merangkul saya. Sering hadir. Saya juga nggak tahu ya. Yang pasti di saat saya menyanyi sambil masak juga, saya sering nangis sambil menyanyi. Bahkan dalam keseharian saya nggak bisa melakukan aktivitas apapun kalau tidak dengar lagu rohani. Saya harus dengar lagu rohani, bahkan sampai tidur pun saya harus dengar lagu rohani. Meskipun awalnya itu pakai handsfree. Pernah satu waktu saya dengar Pastor Philip Mantova, suami saya pulang, Pastor Philip Mantova berkata apa? Masuklah ke kamar, berbicaralah dengan Tuhan tanpa memikirkan siapapun di sekitarmu. Nah, saya masuk, saya lakukan seperti apa yang dikatakan Pastor Philip Mantova. Saya waktu itu menurut sekali loh dengan Pastor Philip Mantova. Semua saya responi. Suami saya pulang, saya lompat, saya matikan, saya lompat, saya ketakutan. Itu waktu itu ya. Tapi setelah saya sudah terima Tuhan Yesus, selang berapa lama saya akhirnya mengakui, meskipun dia sangat kecewa, tapi saya bilang, seandainya saya juga ikut agama ayah, dan saya sudah mempercayai Tuhan Yesus, saya masuk neraka. Kalaupun saya akhirnya masuk neraka seperti iman ayah, biarlah aku masuk neraka seperti imanku yang sekarang. Makanya akhirnya dia terima, meskipun sangat kecewa ya, tapi itu sudah pilihan dan tidak bisa diganggu gugat. Kenapa? Damai sukacita ini luar biasa. Masalah seberat apapun, pikiran jernih, kata-kata yang sopan, itu saya lakukan. Saya nggak tahu kenapa. Saya nggak tahu. Waktu itu saya nggak tahu. Yang saya bikin saya terheran-heran terus. Terheran-heran. Bahkan setiap hari saya menerima hidup saya dirubahkan. Pikiran saya dirubahkan. Cara berpikir saya dirubahkan. Waktu itu saya seperti itu ya. Nah, di bulan 2, 2021, saya dibaptis. Sebenarnya bukan, bulan 12 hari Natal, keluarga saya udah mulai tahu. Mereka sudah ajak saya ke gereja, ayo ikut ke gereja kalau kamu mau ikut. Mengapa mereka tahu? Saya sering ibadah, jam 5 pagi saya ibadah,
jam 7 bahkan malam, tengah malam juga saya ibadah, jam 5 pagi itu lebih sangat saya takjub ya, heran. Saya dibanguni setiap jam 5 pagi saya dibangun. Setiap jam 5 pagi sampai sekarang saya harus ibadah. Bahkan tidak ada yang mengajari, siapapun tidak ada mengajari. Mungkin karena berdasarkan dari khotbah dari Philip Mantova ya. Jam berapapun saya rasa saya tergerak untuk memuji memuliakan Tuhan, saya harus taat. Nah, itu saya responi terus. Nah, akhirnya di saat mereka udah tahu, saya mencari-cari gereja, tapi saya belum tahu nih mau gereja kemana. Tapi puji Tuhan, akhirnya adik saya membawakan saya pertama kali ke gereja, itu di gereja GBI Kota Pinang. Pertama kali saya memijakkan gereja, ya, masuk ke dalam gereja, saya begini, Tuhan Yesus, aku sampai ke rumah-Mu. 22 tahun Tuhan, akhirnya aku datang lagi dengan senang hati. Dan saya melihat yang melayani Tuhan di atas altar, bahkan yang duduk di kursi, semua ganteng-ganteng, cantik-cantik, cerah, seperti ada sinar. Saya tak ada satupun melihat mereka jelek. Luar biasa ya, padahal dulu saya merasa Islam itu yang paling cantik. Dengan pakaian menutup aurat, cantik. Nah, di saat mereka semua di dalam gereja, di altar, tidak bisa berkata apa-apa saya. Semua cantik, indah. Saya terkagum-kagum. Bahkan saat saya datang, itu pertama kali saya datang perjamuan kudus. Saya tidak perlu tanya apa-apa sama mereka. Saya ambil roti dan anggurnya, saya ambil, saya makan. Seperti acaranya ya, saya ikuti acaranya. Saya tidak peduli meskipun saya belum dibaptis. Karena saya punya kerinduan. Di saat ibadah juga memuji, saya menangis. Bahkan lagu senang juga udah mereka sampai begini-begini, saya menangis. Saya seperti, bahkan kalau saya tidak malu ya, saya ingin bersujud sebenarnya. Tapi saya takut terlalu aneh mereka rasa, baru aja terima Tuhan. Saya takut seperti itu, tapi saya ingin bersujud sebenarnya. Nah, singkat ceritanya lagi, di saat anak saya mengalami masalah yang lebih berat, akhirnya ada titik temu yang seperti diarahkan ya, mungkin dari Roh Kudus. Saya juga nggak tahu waktu itu. Saya seperti dituntun untuk anak saya ini diantar ke salah satu panti rehab begitu ya. Saya antar. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, janji Tuhan satu lagi digenapi buat hidup saya. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Anakku akhirnya di bulan 4 2021 terima Tuhan Yesus secara pribadi. Dan saya tidak tahu, dia tidak pernah lihat saya ibadah seperti apa, dia tidak tahu. Dia tahu iman saya, tapi dia tidak mendalami sekali tentang saya. Bahkan dia marah waktu saya terima Tuhan Yesus. Nah, secara pribadi dia terima Tuhan Yesus dan minta dibaptis. Tiba-tiba saya dengar kabar, puji Tuhan, janji Tuhan digenapi begitu cepat. Tapi selang beberapa waktu ya, sebenarnya saudaraku, sama siapapun saya bercerita, saya seperti punya kebanggaan ya. Pernah satu waktu teman saya, dia tinggal di arah Kerinci, dia telepon saya dan saya kasih tahu mengenai saya kayaknya sudah murtad. Dia bilang, benar lah gitu, dia nggak percaya. Tapi setelah sering kami berkomunikasi mengenai iman saya bangga, saya senang, saya merasa luar biasa diubahkan. Tiba-tiba dia kontak saya, aku sepertinya punya mimpi spiritual. Mimpi apa? Aku dibaptis dan lihat salib, dia bilang kan. Terus tiba-tiba aku 1 minggu lupa bacaan sholat.
suamiku dan anak-anakku sampai menangisi aku. Bahkan aku nggak tahu apa bacaan sholat sedikit pun, katanya kan. Terus, iya kak, puji Tuhan lah kak, berarti Tuhan mau pakai kakak. Nah, dia sebenarnya tertarik dengan cerita saya, tapi dihalangi sama suami. Akhirnya hari ini kami lepas kontak dan sampai sekarang dia tidak menghubungi saya. Bahkan namanya masih saya catat di Alkitab dan saya bawa doa setiap hari. Saya ingin dia juga menjadi orang yang diselamatkan ya saudaraku. Dan ada beberapa luar biasa perjalanan hidup saya dengan Tuhan Yesus. Di samping tadi saya bertemu Tuhan Yesus dari hati ke hati, saya responi firman Tuhan. Ada beberapa hal-hal yang menurut saya takjub, heran dan tidak masuk akal. Ternyata tapi itu terjadi di saat saya juga pergi ke gereja, belanja ke Medan, ingin membelanjakan bahan toko. Saya ini berpikir, saya belanjakah apa ke gereja? Itu dalam hari Minggu. Belanja ke gereja, tapi tidak punya jawaban. Nah, di saat saya mau pesan Gojek untuk ke pusat pasar, di urutan tujuan utama itu keluar GBI. Padahal saya belum pernah seperti itu ya. GBI. Wow, Tuhan Yesus masih menyertai saya. Dia masih menjawab apa yang di pikiran saya. Pastor Philip Mantova benar. Dia tahu hati. Dia tahu apa yang di pikiran. Cari, ketuklah, mintalah. Dia sediakan ternyata semua. Dan itu saya rasakan tapi tidak wujud nyata ya. Artinya saya tidak bertemu dengan Tuhan seperti itu, tidak. Tapi saya rasakan. Saya menangis. Tapi saya waktu itu tidak memilih ke gereja. Saya lebih memilih berbelanja. Nah, 2 hari kemudian Pastor Philip Mantova ibadah online juga lagi kembali. Tetap setia. Wow, tetap pesan itu untuk saya, tetap setia. Saya seperti tertampar-tampar lagi. Ya ampun, Tuhan Yesus yang baik. Oh, tetap berbicara melalui Pastor Philip Mantova. Saya terkagum-kagum. Dan satu lagi saudaraku, yang membuat saya tobat itu tergantung kita ya. Dari handphone ini kita mau gunakan seperti apa handphone ini yang membawa perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus. Dan dia pakai Pastor Philip Mantova untuk menobatkan saya. Bahkan di saat saya sakit, ini juga pengalaman saya yang sangat luar biasa. Saya sakit, saya dengan memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus 2 kali, kanan dan kiri seperti ini ya, pertama dan kedua ini sembuh, kedua akhirnya sembuh. Saya kagum, Tuhan dalam namamu saja ada kesembuhan. Saya kagum ya, sangat kagum. Nah, kedua kali telinga saya sakit, mungkin sering pakai handsfree ya. Telinga saya sakit, menurut mereka sering pakai handsfree pula, karena saya nggak tahan, saya harus dengarkan lagu rohani setiap hari. Nah, saya sakit, terus waktu itu hari Sabtu, karena dokter THT tutup, saya memutuskan hari Senin ke dokter. Tapi karena Pendeta Hairul Anwar mau berkunjung ke gereja kami, saya berpikir begini, saya akan serahkan kesembuhan telinga saya dipulihkan oleh Pastor Philip, Pendeta Hairul Anwar. Saya pikirnya seperti itu. Itu hari Kamis, sakit telinga saya hari Sabtu. Nah, saya sudah memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus, tidak sembuh. Sampai berapa hari tidak sembuh. Nah, di hari Kamis, saya ini udah semangat nih mau pergi kan, saya bersiap-siap, saya mandi. Saya seperti diberitahukan basuh telinga. Padahal tadinya saya udah basuh telinga seperti orang yang kemasukan air. Saya udah masukkan air, saya gini-giniin. Tidak sembuh. Nah, ini seperti saya disuruh basuh telinga. Saya basuh telinga saya. Saya masukkan air seperti ini, saya ginikan, sembuh, bahkan lebih cas dari sebelumnya. Di situ saya berpikir lagi, apa tujuan Tuhan memberitahukan ini? Ternyata Tuhan mau
imanmu yang menyelamatkan. Jangan serahkan ke orang lain. Tetap tumbuhkan imanmu. Wow, luar biasa. Setiap hari saya terheran-heran. Semakin saya cari Tuhan, semakin saya terheran-heran. Luar biasa ikut dengan Tuhan. Bahkan saya ada melakukan puasa 40 hari. Tadinya saya puasa 1 hari. Saya agak sempoyongan karena saya 24 jam. Terus saya puasa 3 hari, ambil yang 18 jam. Saya jatuh sakit, demam, sampai berobat. Akhirnya keluarga bilang, udahlah nggak usah puasa, nggak usah begini-begini segala macam. Tapi tetap saya kerjakan. Nah, itu saya tidak ada memimpin loh. Saya seperti digerakkan aja. Nah, di saat saya melakukan puasa 40 hari, di situ saya yang paling takut. Dulu saya pernah puasa 30 hari, waktu saya di iman Islam. Di sini perbedaannya luar biasa. Saya lakukan apapun dengan sukacita, hati bahagia, perut tidak lapar, badan tidak kurus. Padahal sudah 40 hari. Di situ saya terheran-heran, sangat terheran-heran. Bahkan lihat orang makan pun saya tidak suka, tidak tertarik, tidak ngences gitu ya, tidak ngiler gitu ya. Saya tidak tertarik. Nah, di situ saya luar biasa, dan di situ saya semakin merasakan perbedaan dulu saya dengan sekarang. Sangat saya rasakan. Dulu di saat saya meminta, saya tidak merasakan. Bahkan seperti saya itu menunggu saja ya. Dan di saat tiba-tiba saya rasa doa saya dijawab, saya, oh iya ini jawabannya, mungkin begitu. Nah sekarang semua ini seperti tidak masuk akal gitu, tapi ternyata terjadi. Bahkan saya merasakan kehadirat Tuhan. Mintalah, ketuklah, itu terjadi. Di situ saya puji Tuhan. Kau Tuhan. Kau Tuhan yang ajaib. Kau Tuhan yang dahsyat. Jadi saya percaya di saat saya mendengar khotbah dari Pastor Philip Mantova, di situ pertemuan saya dengan Tuhan hati ke hati. Padahal saya tidak cari, tapi Tuhan yang mencari saya. Dan itu benar firman-Nya kan, bahwa saya ini domba yang hilang. Dia tinggalkan 99 dombanya untuk mencari saya. Luar biasa. Dia istimewakan saya. Itu yang saya rasakan. Saya dipulihkan. Saya menjadi luar biasa dalam Tuhan. Bahkan ada beberapa orang bilang, semenjak iman saya berbeda, saya sudah tidak seperti yang dulu. Saya sudah jadi luar biasa. Seperti tidak mereka kenal ya. Jadi luar biasa sekali Pak ikut Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Semoga kesaksian saya ini menjadi berkat buat saudara semua. Ya, demikianlah kesaksian yang dapat kita dengarkan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan juga memberkati Ibu yang telah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus. Ya saudaraku, terima kasih juga buat semua yang selalu setia dukung dan juga support channel ini. Doa kami selalu menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, terus diberi kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan umur panjang. Jangan lupa juga dukung pelayanan kami melalui channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe, serta di share-share ya ke akun media sosial kalian atau di Facebook atau di grup-grup rohani agar banyak jiwa yang mendengarkan kesaksian ini dan banyak diselamatkan. Ya saudaraku, sekali lagi terima kasih buat semuanya dan salam, sampai jumpa untuk kita semua. Haleluya.